bisa memahami nas-nas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui teori gramatika bahasa Arab, yaitu pembelajaran nahwu dan bahasa Arab. Kemarin kita telah bahas sedikit tentang salah satu isim yang berubah, yaitu isim ghair munsharif. Artinya isim yang mu'rab. Salah satu jenis isim yang mu'rab atau yang berubah akhir kalimatnya ketika dia menempati posisi tertentu adalah isim ghair munsharif. Kenapa disebut ghair munsharif? Karena dia tidak bisa ditanwin atau tidak boleh menerima tanwin. Isim ghair munsharif maka salah tanda i'rabnya yaitu dengan harokat. Ketika rofa maka dia di'irabi dengan ditandai dengan dhammah. Kemudian ketika nasab dia ditandai dengan fathah, dan ketika jar maka dia ditandai juga dengan fathah. Ini salah satu keistimewaan isim ghair munsharif. Kemudian ada beberapa sebab kenapa isim tersebut tidak boleh ditanwin. Sebabnya yaitu karena ada ilah. Ada isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat, dia sudah memenuhi syarat sebagai ghair munsharif, tidak boleh ditanwin. Kemudian ada yang harus mempunyai dua ilat baru dia boleh tidak ditanwinkan atau baru dia memenuhi syarat sebagai ghair munsharif. Kemarin kita bahas untuk isim ghair munsharif yang hanya mempunyai satu ilat, dia ada 3. Yang pertama sigot muntahal jumu, kemudian ada alif ta'nis maksurah, dan yang ketiga ada alif ta'nis mamdudah. Maka ini isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat, yang mempunyai satu sebab, tapi dia sudah memenuhi syarat sebagai ghair munsharif. Untuk sigot muntahal jumu maka dia mempunyai 2 wazan atau 2 pola, yaitu mafailu dan mafailu, masajidu contohnya dan masobihu contohnya. Tatkala kita mengetahui atau menemukan kalimat isim yang sama polanya, sama penyebutannya dengan wazan mafailu, maka ini adalah isim ghair munsharif yang masuk dalam kategori atau jenis ilat 1, yaitu sigot muntahal jumu. Ini harus kita hafalkan wajahnya, yaitu mafailu dan mafailu. Yang pertama ada 5 huruf mafailu, dan yang kedua ada 6 huruf mafailu. Itu alif, itu sigot muntahal jumu. Yang kedua ada alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah yaitu huruf alif yang ditulis seperti ya dan harokat sebelumnya yaitu fathah. Ada 3 wajah. Yang pertama fa'la, kemudian ada fu'la dan fi'la. Fa'la, fu'la dan fi'la. Marudha, kemudian sukra dan dzikra. Maka ini semuanya adalah isim ghair munsharif yang masuk dalam kategori alif ta'nis maksurah, satu ilat, alif ta'nis maksurah. Yang ketiga yaitu alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu yaitu kalimat isim yang menunjukkan sifat untuk perempuan. Akhir hurufnya yaitu hamzah yang sebelumnya alif. Jadi fa'la itu wajahnya, dan fu'ala'u, fa'la'u dan fu'ala'u. Kita bahas kemarin. Contohnya misalnya syuhra'u, kemudian fuqara'u,
baydha'u, hamra'u, ini semuanya sifat ya. Sahra'u, hamra'u, kemudian baydha'u ini juga sama tadi mengikuti wajan fa'la'u. Kalau yang fuqara'u maka itu ikut wajan fu'ala'u. Ini adalah isim ghair munsharif yang masuk dalam kategori alif ta'nis mamdudah. Jadi untuk isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat itu ada 3, sigot mutahal jumu, alif ta'nis maksuroh dan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu ada 2, fa'la'u dan fu'ala'u. Kemudian alif ta'nis maksuroh ada 3, fa'la'u la dan fi'la. Sigot mutahal jumu ada 2, yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Jadi kita akan berikan cara yang mudah untuk bisa menghafalnya, yaitu dengan mengikuti natom atau lirik yang sudah disusun sama tim Al-Miftah Sidogiri. Kemudian yang kedua yaitu isim ghair munsharif yang mempunyai 2 ilat. Artinya mempunyai 2 sebab. Ada sebab yang pokok, kemudian ada sebab tambahan. Sebab yang pokok ini ada 2. Yang pertama sifat, yang kedua yaitu alam atau nama ya. Ya bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama bulan dan nama-nama lainnya. Yang jelas bukan sifat, bukan karakter. Sifat kemarin telah kita bahas, yaitu apabila sifat berbarengan dengan wajan fi'il. Contoh misalnya ahsanu, sangat baik, atau akromu, sangat mulia, atau akmalu, sangat sempurna, maka itu adalah sifat yang berbarengan dengan wajan fi'il. Sifat tambah wazan fi'il. Sifat tambah wazan fi'il. Contohnya misalnya ahsanu, maka ini ikut wajan fi'il af'alu. Sekalipun misalnya nanti kata ahsan ini dijadikan nama orang, maka statusnya dia tetap sebagai sifat. Jadi tatkala misalnya kita i'rabkan dengan i'rab jar, maka dia harus ditandai dengan tanda isim ghair munsharif, yaitu fathah ketika dia dijarkan. Ini af'alu, sifat dan wajan fi'il. Yang kedua, sifat dengan tambahan alif nun. Jadi ada karakter ditambahin dengan alif nun. Sakronu, yaitu ikut wajahnya fa'lanu. Sakronu. Ini artinya yaitu sakr itu mabuk, maka menjadi sifat sakronu ya yang mabuk lah. Sakronu. Fa'lanu ikut wajan fa'lanu. Yang ketiga udul. Sifat dengan udul itu udul adalah perubahan atau gantian dari pola aslinya atau gantian dari kaidah aslinya. Contoh ini ada 3 wajan, maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Sifat dan wajan fi'il yang pertama, ini kemudian ada sifat dan
sifat tambah alif nun kemudian yang terakhir sifat dan udul. Sifat dan udul ini ada 3 wajan, yaitu maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Yang maf'alu contohnya masna, aslinya masnayu. Masna, kemudian ada sulasu dan ukhoru. Ukhoru. Nah, ini adalah wajan-wajan isim ghairu munsharif yang mempunyai 2 ilat, yaitu antara sifat, karakter, dan ini. Ilat yang pokok yaitu sifat, kemudian ilat tambahan. Tambahannya ada 3. Yang pertama wajan fi'il, yang kedua ziyadah alif nun, fa'lanu, yang ketiga yaitu udul. Udul, kemudian udul mempunyai 3 wajan, ada maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Masna aslinya dari saniyah, kemudian menjadi masnayu, kemudian fu'alu dari salisun menjadi sulasu, dan fu'alu dari akhoro menjadi ukhoru. Ini adalah wajan-wajan isim ghairu munsharif antara sifat dan udul. Antara sifat dan jadah alif nun fa'lanu contohnya sakrono, dan antara sifat dan jadah alif nun wajannya fa'lanu contohnya sakrono, dan antara sifat dan wajan fi'il maka contohnya adalah asanu mengikuti wajan af'alu, seperti itu. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang masih ada satu lagi yang isim ghairu munsharif mempunyai 2 ilat. Ya, mempunyai 2 ilat, ada ilat pokok dan ilat tambahan. Ilat pokoknya di pembahasan selanjutnya yaitu alami atau nama. Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama dan lain sebagainya. Alami atau nama, ya. Yang pertama alami atau nama. Yang pertama yaitu antara nama dan wajan fi'il. Jadi ada nama orang yang pola penulisannya sama dengan wajan fi'il. Contoh misalnya nama ditambah wazan fi'il ada nama orang yang mengikuti pola af'alu. Contohnya misalnya Ahmadu. Ahmadu atau Afdolu. Ada nama orang namanya yaitu Afdol, maka dia ini adalah
Isim ghair munsharif yang mengumpulkan dua ilat yaitu nama orang dan wazan fiil. Afdalu ini mengikuti pola af'alu. Ahmadu juga mengikuti pola af'alu. Pokoknya setiap nama orang yang pola penyebutan atau penulisannya sama seperti wazan fiil af'alu, maka dia adalah isim ghair munsharif. Banyak sekali ya di lingkungan kita yang nama-namanya itu mengikuti pola af'alu. Bisa misalnya akrom, akromu, atau akmalu, ahsan. Misalnya ada nama orang namanya ahsan, maka ini bisa masuk ke sini, yaitu antara nama dan wajan fiil. Tapi yang paling familiar ya Ahmadu. Ahmadu itu yang 100% nama, walaupun dia sebenarnya mengikuti sifat juga Ahmadu, yaitu yang terpuji. Tapi terserah kita mau pakai motif yang mana, apakah motifnya nama atau sifat sama saja, yaitu dia mengikuti wajan af'alu. Terserah jadinya ya. Apakah Abdul misalnya kita jadikan sebagai sifat atau Abdul kita jadikan sebagai nama, terserah. Maka yang jelas dia tetap wajan fiil gitu. Kalau Abdul kita jadikan sebagai sifat bisa nggak? Ya bisa, yaitu orang itu yang paling utama misalnya. Atau kita jadikan dia sebagai nama orang, ya bisa juga. Berarti kalau dia jadikan sebagai nama orang, ya kumpulan ilatnya yaitu antara nama dan wajan fiil. Kalau kita jadikan dia sebagai karakter, berarti dua ilatnya yaitu sifat dan wajan fiil. Ahmadu juga sama. Ahmadu kita niatkan dia sebagai nama seseorang, maka kumpulan dua ilatnya yaitu nama dan wajan fiil. Ahsanu misalnya atau akromu. Akrom ini artinya sangat mulia ya. Yang sangat mulia. Ini bisa kita jadikan nama orang nggak bisa. Berarti ilatnya atau sebabnya itu nama orang dan wajan fiil. Itu untuk yang nama. Kumpulan dua ilat antara nama dan wazan fiil. Kemudian yang kedua, yaitu antara nama dan ziyadah alif nun. Nama dan alif nun. Nama dan alif nun. Ada nama orang yang akhirnya dua huruf akhirnya yaitu alif dan nun, maka ini juga adalah isim ghair munsharif. Nama apa? Terserah, mau nama orang, mau nama bulan atau nama apapun itu yang akhir dua huruf akhirnya adalah alif dan nun, maka dia isim ghair munsharif. Contoh misalnya Usmanu. Usmanu, maka ini adalah nama orang, nama kemudian akhirnya ada alif dan nun, maka ini isim ghair munsharif. Atau Ramadhanu. Nah, ini juga terserah, nama anak kita, saudara kita mau kita kasih nama Ramadan, ya terserah, berarti Ramadan ini kita jadikan sebagai nama orang, atau misalnya nama bulan biasa yang aslinya adalah sebagai nama bulan, maka Ramadan ini adalah isim ghair munsharif yang mengumpulkan dua ilat, yaitu antara nama dan ziyadah alif nun. Apa khususannya isim ghair munsharif nama dan ziyadah alif nunnya sama ketika i'rab? Jer yaitu ditandai dengan fathah ya. Contoh misalnya sumtu fi Ramadhana, aku berpuasa di bulan Ramadan. Atau misalnya aftartu, aku berbuka fi baiti Ramadhana, aku berbuka di rumahnya Ramadan, di rumah temanku yang namanya Ramadan. Atau misalnya dahabtu, aku pergi ila baiti Usmana, aku pergi ke rumahnya Usman. Jadi akhirnya
harokat ini, harokat nunnya itu harokat fathah ketika dia di i'robi jer. Contoh misalnya adhabu, aku pergi ke rumahnya Ramadhana, ya. Jadi Ramadan dengan harokat fathah di akhirnya ketika dia di i'robi jer. Ini salah satu keistimewaan isim ghair munsharif, yaitu ketika jer ditandai dengan fathah. Berarti di sini kita ketahuan apa nih? Ramadan. Ramadan di sini i'rabnya apa? I'rabnya jer. Tanda jernya apa? Fathah. Kenapa ditandai fathah? Karena isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yang masuk dalam kategori apa atau jenis apa? Kategori jenis dua ilat, yaitu antara nama dan ziyadah alif nun ini. Kemudian selanjutnya kumpulan antara nama dan udul. Antara nama dan udul. Tadi antara nama dan ziyadah alif nun, antara nama dan wazan fi'il, yang sekarang nama dan udul gantian. Udul itu artinya perubahan dari kata aslinya. Contoh misalnya ini udul hanya ikut satu wazan, fu'alu. Kalau yang di sifat itu ada 3, ada fu'alu, dan maf'alu, ya. Kalau di sini hanya ada satu, contohnya yaitu Umar. Umaru. Nama Umar aslinya adalah Amir. Maka dia diunul, dirubah mengikuti wazan fu'alu menjadi Umaru. Jadi kalau ada kata Umaru, maka dia di i'robi jer, tanda jer. Ketika dia menempati i'rob jer, maka dia ditandai dengan fathah karena isim ghair munsharif yang mengumpulkan dua ilah, yaitu nama dan udul. Tadi contohnya sama, kita sampaikan saja. Adhabu ila baiti Umaro, aftartu fi baiti Umaro, marortu bi Umaro. Setiap dia i'rabnya jer, maka tanda jernya adalah fathah karena isim ghair munsharif. Yang keempat, kumpulan antara nama dan tarkib mazi. Nama dan tarkib mazi. Tarkib mazi yaitu kumpulan dua isim, ya. Yang pertama itu di'irobi dengan nasab, kemudian yang kedua, pokoknya tarkib maji itu adalah kumpulan dua isim, kumpulan dua kalimat, kumpulan dua kalimat, ada satu nama tetapi itu adalah susunan dari dua kalimat, maka itu disebut sebagai tarkib maji. Contohnya hadoro mauta, maka ini adalah isim ghair munsharif, ya. Hadoro mauta. Ini satu nama sebenarnya. Hadrul maut, satu tempat di Yaman, akan tetapi dia kumpulan dari dua suku kata hadoro dan mauta. Maka ini juga disebut sebagai isim ghair munsharif. Selanjutnya, kumpulan antara nama dan
taknis. Jadi antara nama dan taknis. Setiap nama yang akhirnya dihurufi atau setiap nama yang akhirnya adalah huruf taknis maka disebut sebagai taknis ya. Ada nama dan taknis. Taknis setiap jenis nama yang akhirnya adalah taknis. Bisa tempat, bisa juga nama orang. Kemudian taknisnya ini bisa taknis dengan hakiki, bisa taknis dengan tulisan. Ini ada agak sedikit panjang pembahasannya. Yang penting dia taknis yaitu nama dan sebutan perempuan. Nama dan perempuan. Taknis itu kita mudahkan aja adalah perempuan. Contoh misalnya maka ini adalah perempuan. Nama tempat Madinah. Setiap nama tempat adalah perempuan. Madinah misalnya. Makata dan Madinata. Kemudian Zainab. Zainab ini tidak ada tak marbutohnya, akan tetapi karena dia hakikatnya adalah perempuan maka dia juga taknis. Atau misalnya Tolha, Hamzah. Nah, ini taknis di sini, perempuan di sini bisa disebut sebagai perempuan karena diakhiri oleh taknis marbutoh, atau bisa disebut perempuan karena memang hakikatnya dia adalah perempuan walaupun tidak diakhiri oleh taknis marbutoh. Contoh yang hanya dari segi lafaz dia adalah perempuan, Hamzah dan Tolha. Hakikatnya Hamzah ini adalah untuk nama laki-laki, tetapi karena dia diakhiri oleh tak marbutoh maka dia juga masuk dalam kategori taknis. Tolha juga ini adalah untuk laki-laki, akan tetapi karena dalam penulisannya ada alif, ada taknis marbutoh, maka dia juga masuk dalam kategori taknis. Begitu juga misalnya Safina. Safina, nama orang, ada salah satu orang namanya Safina, maka dia juga adalah laki-laki. Hakikatnya akan tetapi karena dia diakhiri oleh taknis marbutoh, maka dia juga disebut sebagai taknis, isim ghair munsharif yang mempunyai dua ilat yaitu nama dan taknis, nama dan feminisme lah. Kalau bahasa sekarang seperti itu, feminisme bisa diambil karena ada sebabnya diakhiri oleh taknis marbutoh atau karena hakikatnya dia adalah perempuan. Oke, ini sedikit ada penjelasan ya, pemaparan dari nama dan taknis. Kemudian yang terakhir dari isim ghair munsharif yaitu nama dan azam. Nama dan azam ya. Azami. Setiap nama yang bukan Arab dan lebih dari 3 huruf maka dia adalah isim ghair munsharif. Contoh misalnya Ismail, Ibrahim. Maka ini adalah nama bukan Arab dan lebih dari 3 huruf. Ismaila, Ibrahima, Maryama. Jadi setiap nama ajam yang lebih dari 3 huruf maka dia adalah isim ghair munsharif ketika jar tandanya adalah fathah. Marartu bi Ibrahima, aftartu fi baiti Ismaila. Aku berbuka di rumahnya Ismaila. Maka tanda jarnya yaitu dengan fathah. Itu salah satu penjelasan dari
isim ghair munsharif. Jadi paling banyak ini antara nama dan ilat yang lain ini paling banyak ya. Kalau sifat hanya ada 3, yaitu sifat dan wajan fiil, sifat dan tambahan alif nun, sifat dengan udul. Sementara nama itu ada nama dengan wajan fiil, nama dengan ziyadah alif nun, nama dengan udul, ada tambahnya tarkib maji, ta'nis dan ajami ya. Jadi ada 6. Untuk yang 2 ilat, yang ilat pokoknya adalah nama, maka ada 6. Yang pertama nama dengan wajan fiil, nama dengan ziyadah alif nun, nama dengan udul, tambahannya yaitu ta'nis, tarkib mazi dan ajami ya. Jadi berarti ada berapa? 6 ditambah 3, 9, kemudian ditambah 3 ada 12. Ada 12 jenis dalam isim ghair munsharif. 3 yang mempunyai 1 ilat, kemudian 9 yang mempunyai 2 ilat dengan masing-masing wajahnya. Untuk sigat muntahal jumu ada 2, mafailu dan mafailu. Untuk alif ta'nis maksurah ada 3, fa'la, fu'la dan fi'la. Untuk alif ta'nis mamdudah ada 2, fa'la'u dan fu'ala'u. Untuk sifat dan wajan fi'il ada 2, af'alu. Untuk sifat dan ziyadah alif nun ada 1, fa'lanu. Untuk udul ada 3, maf'alu, fu'alu dan fu'alu. Untuk alam atau nama dengan wajan fi'il ada 1, af'alu. Untuk nama dan ziyadah alif nun ada 1, ramadhanu. Untuk udul ada 1, fu'alu. Untuk tarkib maji hadramaut. Untuk ta'nis ada Makkah. Pokoknya setiap nama yang nama feminisme, baik feminisme secara hakikat atau secara penulisan, maka itu juga isim ghair munsharif. Dan ada azami, ismailu. Ini wajan jenis-jenis isim ghair munsharif yang harus kita hafalkan. Untuk mudah menghafalnya, maka dalam buku yang kecil untuk rekan-rekan yang sudah mempunyai buku, kemarin ada di halaman 32. Wajan-wajan isim ghair munsharif. Untuk nanti kita ajarkan mungkin ke anak didik kita atau ke siapa saja. Maka ini ikut polanya atau liriknya pada hari Minggu Kuturut Ayah ke Kota, karena ya memang ini diperuntukkan untuk anak-anak ya, agar mudah menghafal, kemudian mengenal bahasa Arab sejak dini, mampu membaca kitab sejak dini. Nah, caranya yaitu dengan menyanyi, dengan menghafalkan wajan-wajan ini. Kalau mungkin kita hafalkan dengan cara manual, itu tidak menarik atau tidak ada penyegaran. Tetapi dengan metode Al-Miftah ini, maka ada lirik-lirik tertentu supaya mudah dihafal dan tidak membosankan. Wajan-wajan isim ghair munsharif. Contohnya, sigat muntahal jumu wajahnya ada 2, mafailulah wajahnya. Fala fula fila alif tanis maksuro, fala fu'ala'u alif tanis mamdudah. Sifat wajan fi'il af'al wajahnya, sifat alif nun fu'lan wajahnya. Sifat dengan udul ada 3 wajahnya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wajan fi'il Ahmadu contohnya, nama alif nun Usmanu contohnya, nama dengan udul Umaru contohnya, nama tarkib mazi Hadramautu contohnya, nama dengan ta'nis Makatu contohnya, nama dan ajami Ismalu contohnya, rofa dengan menggunakan harokat doma, nasab jarnya menggunakan harokat fathah dengan syarat tidak diawali oleh al dan dengan syarat tidak boleh dimudhofkan. Jadi ini nanti ada khususan tersendiri ketika dia diawali oleh al
atau dimudhofkan, maka dia tidak menjadi isim ghair munsharif. Kalau di bukunya ada di halaman 39, sigot muntahal jumu, mafailu, magoribu, kabairu, basoiru, manafiu, masakinu, yang ikut wajan mafailu, contohnya masakinu, masobihu, syayatinu, syarawilu. Masakin adalah isim ghair munsharif ila satu berupa sigot muntahal jumu, rofa dengan domah, nasab dan jer dengan fathah. Diakhiri alif ta'anis maksurah, ada marḍa, ikut wajan fa'la, fu'la, syukra, fi'la, dzikra. Kemudian diakhiri oleh alif ta'anis mamdudah, maka ada baydha, hamra, dan fuqara. Yang baydha dan hamra ikut wajan fa'la, yang fuqara ikut wajan fu'ala'u. Kalau nadomnya farfa bidam minwan siban fatan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Maka ropakanlah isim ghair munsharif itu dengan domah serta nasabkan dan jerkan dengan fat, dengan wajur kasron, dengan fathah. Kemudian di halaman 40 isim ghair munsharif yang mempunyai ilat dua karena alami, nama ya. Nama dengan wajan fiil af'alu ada as'adu, nama orang kita namai dengan as'ad, maka dia juga isim ghair munsharif. Nama kita namai dengan ajhar, dia juga isim ghair munsharif. Ahmad. Kemudian yang alif nun, Ramadan, Imron, Marwanu, maka juga ini adalah isim ghair munsharif. Nama dan udul gantian Umaru, Zufaru, dan Ujabu. Nama dan ta'nis Aisyah. Aisyah ini secara hakikat dan penulisan juga ini adalah ta'nis, perempuan. Secara nama dia adalah perempuan, kemudian secara penulisan diakhiri oleh alif ta'nis marbutoh dengan ta marbutoh, maka dia juga adalah perempuan. Fatimah. Jadi kalau kita bilang ja'a Fatimatun, maka jangan Fatimatun, karena sekarang sudah tahu bahwa Fatimah adalah isim ghair munsharif yang tidak boleh menerima tanwin. Fatimah ini adalah ta'nis secara hakikat dan penulisan. Zainab. Zainab ini adalah secara hakikat perempuan, akan tetapi secara penulisan dia adalah laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Kemudian Tolha, secara penulisan dia adalah perempuan, akan tetapi secara hakikat dia adalah laki-laki, maka juga tetap masuk dalam kategori ta'nis. Nama dan ajam, contoh misalnya Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, ini semuanya adalah ajam, bukan Arab. Ya. Artinya ketika kita cari namanya dalam kamus bahasa Arab, maka kita tidak akan menemukan contoh. Walaupun misalnya nanti ini adalah bahasa lain, bahasa Ibrani itu ada namanya tersendiri. Seperti Ibrahim itu artinya apa, Ismail itu artinya apa, dan lain sebagainya. Nama dan tarkib maji hadro mautu, bukan hadro, maaf ya, hadro maut ini kumpulan suku kata hadro dan maut. Yang kedua karena sifat. Isim ghair munsharif yang mempunyai dua ilat yang pokok yaitu sifat dan wajan fiil. Aswadu hitam, asfaru kuning, afdolu mulia, maka ini juga adalah sifat dan wajan fiil, ini isim ghair munsharif. Sifat dan alif nun, godbanu dari kata godban, marah. Syakronu mabuk, kemudian atsyanu haus, maka ini juga adalah isim ghair munsharif yang mempunyai dua ilat antara sifat dan ziyadah alif nun. Sifat dan udul ada tiga wajahnya, fu'alu dan maf'alu. Yang ikut wajan maf'alu maslasu, yang ikut wajan fu'alu ruba'u, yang ikut wajan fu'alu ada ukhoru. Ini semuanya adalah isim ghair munsharif.
Syarat isim ghair munsharif jar dengan fathah adalah yang pertama tidak beral, jadi tidak diawali oleh alif lam. Masajidun tidak boleh, tidak diawali oleh al masajid. Kalau kita tambah dengan alif lam maka ini isim ghair munsharifnya tidak berlaku. Atau misalnya dimudhafkan syahrul ramadan, syahrul ramadhani, tidak boleh syahrul ramadhana. Syahrul ramadhani hadisana minal masajid. Minal masajid syahrul ramadhani ini tidak boleh ya. Tidak boleh di isim ghair munsharifkan. Berarti maaf, tadi yang kita buat contoh itu adhabu ila Ramadan. Nah ini. Saya pergi ke Ramadan. Kalau kita diawali dengan ila baiti Ramadan, maka ini dimudhafkan. Harus tidak dimudhafkan, dia harus independen, harus datang dengan sendirinya. Baru itu isim ghair munsharifnya berlaku. Contoh misalnya akaltu atau nuftiru, nakulu as-samaka bi Ramadan. Kami makan ikan dengan Ramadan. Ini baru, ini harus bi Ramadan. Kalau misalnya nakulu as-samaka fil baiti Ramadan, maka ini harus tidak di ghair munsharifkan karena dia dimudhafkan. Bil baiti atau fil baiti, fi baiti Ramadan, maka ini harus Ramadhani karena dia dimudhafkan kepada bait. Tapi kalau ini independen dengan sendirinya ghair munsharif bir Ramadan. Atau misalnya di awali oleh alif lam. Nusolli fil masajid. Nusolli kami sholat. Nusolli fil masajid. Nah ini harus fil masajid karena ada alif lamnya. Kalau misalnya begini nusolli fi masajid, maka ini baru diharokati dengan fathah. Ini perbedaannya. Syarat isim ghair munsharif jar dengan fathah, tidak beral dan tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak dimudhof. Apabila isim ghair munsharif ada al atau dirangkai dengan kata lain, maka jarnya dengan kasroh. Wajron bil fathih malan yunsharif malam yudhof au yakabada al-rudib. Isim ghair munsharif dijarkan dengan fathah selagi tidak dimudhafkan dan tidak diawali oleh alif lam. Nama-nama nabi yang munsharif, ya ada tambahan dalam kitab, nama nabi yang munsharif yang bisa ditanwin adalah Solihun, Nuhun, Syitun, Su'aibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Nama-nama malaikat yang munsharif adalah Mungkarun, Nakirun, Rokibun, Atidun, Malikun. Nama-nama diakhiri alif nun jika sebelumnya dua huruf maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Seperti Gosanu dan Gosanun. Kalau diakhiri oleh alif nun tetapi sebelumnya hanya dua huruf maka dia boleh ditanwin dan tidak. Affanun, Usmanu bin Affan, boleh Affanun, boleh Affanu. Nama perempuan yang tidak menggunakan ta tanis jika terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya mati maka boleh tanwin dan boleh tidak, seperti Hindun. Jadi Hindun itu nama perempuan 3 huruf, di tengahnya mati maka dia boleh ditanwin dan boleh tidak. Hindu boleh Hindun. Jika lebih dari 3 huruf maka termasuk ghair munsharif, contohnya
Zainab. Untuk yang ada kitab, nah maka di sini ada pertanyaan atau ada tamrin ya. Istilah tabel di bawah ini, aswadu, rafanya bagaimana, nasabnya bagaimana, jarnya bagaimana, kemudian ilahnya apa? Berarti ikut wajan af'alu, sifat dan wajan fi'il. Khawatim, nah, ini apa? Sya'banu, ini apa? Adamu, ini apa? Danayir, ini apa? Akolu, ini apa? Fulanatu, ini apa? Maka mohon untuk yang sudah punya kitab ini diisi. Ya, yang halaman 42 ini diisi, kemudian nanti boleh difotokan dan masukkan di grup ya. Dan sertakan juga nama. Jam berapa? 10. Ada pertanyaan. Apa? Ini soal contoh wajan maf'alu yaitu masna. Kenapa beda dengan wajannya? Mohon dijelaskan lagi dari saya. Oke. Siapa tadi? Ini dari Aziz Maiza. Ada 2 pertanyaan. Satu. Contoh wajan maf'alu yaitu masna. Kenapa beda dengan wajannya? Mohon dijelaskan. Oke. Untuk yang tadi yang udul ya. Maf'alu contohnya masna misalnya. Ini aslinya adalah masnayu. Ya. Ini adalah aslinya adalah masnayu. Kenapa hanya disebut sebagai masna? Karena ini nanti itu kaitannya dengan dikira-kirakan. Sama seperti misalnya Musa, maka Musa, nah, sama seperti ini, Musayu, dikira-kirakannya seperti itu. Ini juga aslinya masnayu. Kenapa? Karena ini diakhiri oleh, nanti itu ada kaitannya dengan namanya ya lazimah ya. Yang normal kita biar mudah masuk aja yang normal ini. Maaf. Contohnya mas lasu ini aja. Kalau tadi misalnya nanti ada pembahasan khusus yaitu alif lainah dan ya lazimah, maka ini masuk aja ke contoh yang gampang, yang normal dari salisun menjadi maslasun ya. Nanti itu kaitannya dengan isi maksur, kemudian ada alif lainah dan ya lazimah, itu ada tanda-tanda i'rab yang dikira-kirakan. Aslinya maslasu, masnayu ya, tetapi karena akhirnya itu adalah ya lazimah maka tidak disebutkan dikira-kirakan. Ini yang normal adalah dari salisun menjadi maslasu, ini aja yang gampang. Yang tadi itu yang masnayu itu dikira-kirakan, harokat dan huruf terakhirnya dikira-kirakan. Apa? Yang Zainab di nama dan ta'nis. Tadi gimana kok bisa masuk ta'nis? Oke. Yang Zainab, pertanyaannya jawaban yang kedua. Yang ta'nis itu artinya kan feminisme ya. Perempuan. Perempuan itu boleh secara hakikat dan penulisan perempuan seperti Aisyah dan Fatimah. Secara penulisan Aisyah atau Fatimah nih, ini secara perempuan, secara penulisan Aisyah, setiap kalimat yang diakhiri oleh ta marbutoh maka dia adalah jenisnya perempuan, kan gitu. Kalau kita lihat dalam awal-awal
isim itu ada dua, ada mudzakkar dan muannas. Apa yang mudzakkar? Mudzakkar itu paling gampangnya yang tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Yang muannas adalah yang diakhiri oleh ta marbutoh. Misalnya dari nama-nama yang ada di dalam rumah, setiap kalimat yang diakhiri oleh ta marbutoh maka dia adalah muannas. Contohnya misalnya nafidatun atau mendodatun dan lain sebagainya, nama-nama yang diakhiri oleh isim-isim yang diakhiri oleh ta marbutoh maka dia adalah muannas. Yang tidak diakhiri oleh ta marbutoh maka dia adalah mudzakkar, babun, kemudian baitun dan lain sebagainya. Maka ini nama dan ta'nis, nama dan feminisme boleh perempuan secara hakikat dan penulisan Aisyah dan Fatimah, kemudian boleh perempuan secara hakikat saja Zainab. Ini Zainab secara penulisan adalah mudzakkar. Kenapa? Karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Zainab ini secara penulisan adalah perempuan. Secara penulisan adalah laki-laki. Kenapa? Karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Kemudian ada secara penulisan adalah perempuan seperti Tolha dan Hamzah, namun dia secara hakikat ini adalah untuk laki-laki. Nama Tolha itu pasti laki-laki, Hamzah itu pasti laki-laki. Akan tetapi karena secara penulisan dia diakhiri oleh ta marbutoh, maka masuk dalam kategori nama dan ta'nis, nama dan feminisme, sehingga dia dimasukkan ke kategori isim ghair munsharif. Mungkin seperti itu. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, untuk yang punya kitab maka nanti boleh diisi latihan istilah tabel di bawah ini halaman 42. Itu pembahasan dari isim ghair munsharif. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang isim ghair munsharif, yaitu ada salah satu masih isim yang mu'rab, isim yang berubah, yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Halaman 43. Isim yang huruf akhirnya berupa alif yang sebelumnya berharokat fathah. Oke. Isim yang akhirnya berupa alif dan harokat sebelumnya adalah fathah. Tanda i'rab untuk isim maksur adalah rofa dengan domah, nasab dengan fathah, dan janya dengan kasrah. Hanya saja ini dikira-kirakan pada huruf alif. Innal huda Allahi huwal huda. Innal huda hudallah. Fastahabul umma alal huda. Fastahabul amma alal huda. Walaqad istafinahu fid dunya lahul busra fil hayati al busra lahum wa illahil asmaul husna. Sekarang isim maksur. Yang masuk berapa? Yang masuk berapa? 9.
Termasuk salah satu isim yang mu'rab adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif. Huruf yang akhirnya berupa alif. Boleh yang dilambangkan seperti ini atau alif asli. Setiap kalimat isim yang akhirnya berupa alif, ya. Harokat sebelumnya, catatan, harokat sebelumnya fathah. Contohnya al-huda. Maka ini adalah hal alif, ini huruf alif bukan ya ini. Ya. Alif layinah namanya. Huda, kemudian ada dunia. Ini juga ini yang penulisan huruf alifnya normal. Ini yang penulisan alifnya alif layinah. Maka ini adalah isim maksur. Dunya, huda. Tanda i'rab untuk isim maksur adalah rofa dengan domah, nasab dengan fathah, dan jar dengan fathah. Namun ini dikira-kirakan. Contoh misalnya hudayu, hudaya, dan hudaya. Hudau, hudaya, dan hudaa. Ini dunya dunyau, dan dunyaa. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan alif tambahan, tapi ini adalah alif tadi, alif asli. Setiap kalimat isim yang diakhiri oleh alif dan harokat sebelumnya adalah fathah, maka ini isim maksur. Namun harokatnya adalah dikira-kirakan. Contohnya misalnya innal huda apa? Inna hudallahi huwal huda. Huwal huda. Huwal al huda. Maka ini dikira-kirakannya adalah al hudau, ya. Ini ada harokat domah karena tanda i'rabnya adalah domah untuk isim maksur. Huwal hudau. Innal hudaa. Innal hudaa. Ini juga dikira-kirakan. Atau ala hudaa. Ala huda. Ala hudaa. Ini isim maksur. Tapi semuanya dikira-kirakan. Ini untuk mengikuti kaidah aja. Semuanya dikira-kirakan. Tidak boleh misalnya kita baca huwal hudau, inal hudaa, atau ala hudaa. Ini tidak boleh. Ini semuanya dikira-kirakan. Yang jelas kita ketahui bahwa setiap kalimat isim yang diakhiri oleh alif, kemudian harokat sebelumnya adalah fathah, maka dia disebut sebagai isim maksur. Al-busyra misalnya, al-husna. Maka ini juga semuanya adalah isim maksur karena harokat akhirnya adalah alif dan karena huruf akhirnya adalah alif dan diharokati fathah di sebelumnya. Fal awalu i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira.
Selanjutnya yaitu isim mangkus. Ini hampir mirip dengan isim maksur. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli, yang sebelumnya berharokat kasroh. Ini isim mangkus adalah isim yang akhirnya berupa huruf ya asli dan harokat sebelumnya kasroh. Kalau ini alif ya, ini bukan ya. Tapi kalau isim mangkus adalah kalimat isim yang huruf akhirnya berupa ya asli dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Contohnya al-muhtadi misalnya, al-muhtadi. Ya asli, kemudian harokat sebelumnya kasroh. Al-muhtadi. Al-muhtadi. Kemudian ada ad-da'i. Al-muhtadi, ad-da'i. Nah, apa perbedaannya antara isim maksur dan isim mangkus? Kalau isim maksur tadi ke semua i'rabnya yaitu dikira-kirakan. Huwal huda, inal huda, alal huda atau bil huda. Akan tetapi kalau isim mangkus maka yang dikira-kirakan adalah ketika dia di-i'rabi rofa dan jer. Sementara ketika dia i'rabnya nasab maka harus dijelaskan. Al-muhtadiyah misalnya mayahdillahu fahuwal muhtadi. Bahwa huwa al-muhtadi, huwa al-muhtadi maka dia harus dikira-kirakan. Tidak boleh al-muhtadiyu. Atau huwa ad-da'iyu maka tidak boleh huwa ad-da'iyu. Harus huwa ad-da'i cukup. Namun ketika dia i'rabnya nasab maka harus dijelaskan. Yauma idin yattabi'una ad-da'iya. Inna da'iya. Inna da'iya. Inna da'iya. Maka ini harus jelas. Harokatnya harus jelas. Untuk yang isim mangkus, ketika nasab maka harokatnya harus jelas. Inna da'iya. Yang dikira-kirakan adalah ketika dia i'rabnya rofa dan jer. Contohnya ini nasab harus jelas. Ini dikira-kirakan rofa, kemudian yang jer juga dikira-kirakan ujibu da'watad da'iyah. Da'watad da ujibu. Biar jelas. Nah, ini jer ya, ujibu da'wata da'i. Aku memenuhi panggilan orang yang mengajak. Maka ini i'rabnya dikira-kirakan. Gak boleh ujibu da'wata da'i. Ini gak boleh. Tapi secara penulisan gimana? Secara penulisan maka dia harus ada titik duanya. Karena ini adalah huruf ya, bukan huruf alif. Ditampakkan i'rabnya dengan fathah ketika dia nasab.
Tandanya harus kelihatan inadaiyah. Nggak boleh inadai. Kalau irobnya rofa dan jer, maka dia dikira-kirakan. Oke. Mungkin untuk pagi kali ini kita cukup pembahasannya sampai di sini, yaitu tentang isim ghair munsharif antara alam dan sifat antara alam dan ilat yang lain. Kemudian ada isim maksur dan isim mangkus. Untuk ada pertanyaan dan lain sebagainya, maka boleh nanti dijelaskan saja di grup ya, di grup, masukkan di grup. Sampai ketemu nanti minggu depan, mudah-mudahan semuanya sudah bisa pada mengikuti lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.